Ohayou gozaimasu. Selamat pagi. Bertemu kembali di pagi hari ini. Hujannya agak rintik-rintik ya, tapi ini cukup mendung dan berkabut. Kemarin malam juga hujannya deras. Seketika itu juga tanaman sayur mayur saya ini jadi hijau kembali. Ya, senang juga. Hujan yang membawa berkah. Oh ya, saya mau bercerita kembali tentang lanjutan yang episode kemarin itu ya, yang bagaimana mengambil SIM di Jepang dan di kendaraan di Jepang. Hari ini saya membahas tentang ya ketatnya aturan-aturan di jalan kita waktu mengemudi di Jepang itu ya. Walaupun ya namanya juga manusia dimanapun ya, bagaimana ketatnya peraturan pun pasti ada orang yang melanggar, pasti ada yang ya teledor begitu ya, tidak hati-hati juga ada ya, namanya juga manusia ya. Kadang saya waktu berapa tahun ya, sekitar 4 tahun yang lalu ya, saya mengalami kecelakaan juga waktu menyetir mobil di jalan. Tapi bersyukur saya tidak ada masalah sama keluarga, juga tidak ada masalah karena itu mobil saya dari belakang, ditabrak dari belakang sebenarnya. Yang menabrak orang muda yang masih sekitar ya umur 18-an, 19 ya. Kalau di sini baru ambil SIM itu ya sekitar 18 waktu tamat SMA itu langsung bisa ambil SIM. Katanya dia sedang melihat smartphone, jadi dia tidak melihat ke depan. Nah, itu salah satu keteledoran yang juga dialami pengemudi di Jepang juga. Dan akhir-akhir ini ya, kalau di Jepang itu ada banyak masalah tentang pengemudi orang-orang tua ya, yang di atas 70 itu ya. Karena kalau kita di Jepang itu melihat kalau di kampung itu ya, kalau tidak pakai mobil susah sekali berbelanja atau pokoknya semuanya punya mobil untuk transportasi. Lain kalau halnya tinggal di kota. Kalau di kota kebanyakan tidak usah mobil karena dia pakai densha, pakai kereta dan pakai bus. Itu bus umumnya. Itu semuanya lancar kalau kita tinggal di kota. Tapi kalau di desa ya pasti harus punya mobil. Nah, masalahnya ya sekarang sudah semakin lama itu semakin banyak pengemudi yang berumur 70-an tahun ke atas gitu ya. Jadi daya refleksivitasnya kurang. Kadang-kadang dia tidak ngeh gitu ya. Jadi main serobot juga ada gitu ya, sehingga menimbulkan kecelakaan beruntun dan kadang-kadang menabrak orang yang sedang mau menyeberang jalan begitu. Itu kebanyakan orang-orang tua yang sudah berumur 70-an ke atas ya 80 ke atas begitu. Itu salah satu problema yang dialami sekarang di Jepang mengenai pengendara pengemudi mobil terutama ya. Dimana kebanyakan orang-orang tua itu agak yang mulai pikun begitu ya, tapi dia tidak tahu dengan situasi dirinya sendiri, karena ya dituntut dengan situasi dan keadaan juga ya, karena sendiri harus menyetir mobil sendiri begitu. Dan yang kedua ya, sering saya dengar beritanya itu salah injak gas dan pedal rem. Karena di Jepang itu kebiasaan ya, pada umumnya ya mobil itu semuanya otomatis ya, jadi tinggal remnya dan gasnya saja, tidak ada pedal itu kopling gitu ya. Jadi kebanyakan orang-orang tua itu lupa, jadi dia gugup mungkin, atau pokoknya kalau sudah tua itu ya kadang-kadang kan ada kepikunan, dia maunya injak rem, ternyata injak gas dan langsung menabrak pertokoan atau menabrak orang-orang yang mau menyeberang, sebenarnya mau berhenti tapi dia gas gitu. Itu ya masalah-masalah yang ada di Jepang. Oh ya, waktu saya kecelakaan itu yang kalau di Jepang sama di Indonesia mungkin ada sedikit bedanya gitu ya. Kalau polisi itu hanya datang, hanya mau tanya bagaimana kejadiannya, dan setelah itu ya dia serahkan ke asuransi.
karena mobil semuanya pakai asuransi di sini. Jadi kalau dia yang salah atau siapa yang salah, yang nanggungnya ya kalau mobil itu masuk asuransi ya perusahaan asuransinya langsung datang menangani, dan polisinya hanya ya bertanya dan mengambil SIM-nya, dikasih kode, artinya kecelakaan 1 kali gitu, dikasih sign. Setelah itu ya berhubungan dengan perusahaan asuransi. Itu ya sedikit bagusnya kalau punya di sini ya mobilnya itu semuanya pakai asuransi. Kalau ada apa-apa semuanya diserahkan ke perusahaan asuransi begitu. Ya, hari ini ya cukup begitu saja dulu mengenai mobil mengemudi di Jepang ya. Itu ya sedikit ribet ya, tidak boleh minuman kerasnya juga sangat ketat sekali ya. Jadi kalau diketemukan sambil minum atau bau alkohol itu dicek kadarnya tinggi ya SIM bisa diambil dan dendanya juga cukup mahal. Ya saya harap di Indonesia juga sedikit demi sedikit ya semuanya tertib dalam lalu lintas, karena bagaimanapun itu menyangkut nyawa dan keselamatan orang lain. Ya, selain kita juga ya menyangkut keselamatan orang lain. Selamat berhari Senin dan tetap semangat.